Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi Perang Dingin bagian pertama, yaitu latar belakang pengertian dan jalannya konflik. Saya sarankan untuk mendengar dulu penjelasannya agar tidak terjadi kesalahan dan miskomunikasi. Kita lanjut ke slide pertama. Di sini ada latar belakang. Yang pertama itu berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan yang kedua itu terpecahnya negara kecil menjadi dua wilayah kekuasaan dan ideologi, seperti Korea Utara dengan komunis dan Korea Selatan dengan liberal. Lalu Vietnam Utara dengan komunis dan Vietnam Selatan dengan ideologi liberalnya. Yang ketiga itu ada persaingan ideologi komunis dan liberal. Munculnya Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Uni Soviet adalah induk dari negara komunis dan Amerika Serikat induk dari negara-negara liberal atau kapitalis. Dan yang terakhir itu terbentuknya blok timur dan blok barat. Perang dingin bisa diartikan konflik ideologi, yaitu antara komunis liberal, perang pengaruh, dan persaingan hegemon. Secara umum, perang dingin tanpa senjata, namun pada akhirnya perang dingin ini menggunakan senjata dan kekerasan. Bernard Baruch dalam pidatonya pada tahun 1947, ia menilai hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet seperti konflik. Yang kedua, adanya Walter Lippmann dalam bukunya The Cold War tahun 1947, ia memunculkan buku oleh wartawan. Jadi mereka lah yang menciptakan perang dingin dengan Uni Soviet. Bidang ekonomi lanjut. Apa saja persaingan atau hegemoni blok timur dan blok barat? Yang pertama kita bahas di bidang ekonomi. Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua memberikan bantuan Marshallplan, yaitu bantuan ekonomi untuk negara Eropa Barat yang hancur pasca Perang Dunia Kedua, seperti untuk Belanda, Jerman Barat, Portugis, Spanyol. Lalu, doktrin Truman untuk negara Yunani dan Turki, karena pasca Perang Dunia Kedua, Yunani dan Turki hampir saja menjadi negara komunis, namun mampu ditutup peluang masuknya komunis dengan diberinya bantuan oleh Presiden Harry Truman pada Yunani dan Turki, sehingga mereka lebih berpihak ke blok liberal. Lalu Mutual Security ACT atau disingkatan dari MSA, bantuan keamanan untuk negara-negara yang baru merdeka. Pada umumnya salah satu negara yang menerima MSA adalah Indonesia. Lalu Colombo Plan, bantuan ekonomi untuk negara-negara yang di Asia Pasifik. Sementara Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi yang dikenal dengan nama Molotov Plan. Persaingan militer, masing-masing blok membentuk pertahanan militer, yaitu Amerika Serikat, yaitu NATO yang disingkat oleh North Atlantic Treaty Organization pada tanggal 4 April 1949. Yang kedua SEATO yang disingkat Southeast Asia Treaty Organization. Gagal, tidak semua negara mau bergabung dengan hanya Filipina dan Thailand. Yang ketiga METO atau CENTO, itu fakta dan yang pada tanggal 24 Februari 1955. Yang keempat ANZUS pada tanggal 1 September 1991. Lalu dibalas oleh blok timur, yaitu Fakta Warsawa pada tanggal 14 Mei 1995. Kalau dibandingkan dengan menjadi lawan sebenarnya, Fakta Warsawa adalah NATO. Dan Fakta Warsawa ini adalah militer yang terlibat dalam persaingan perang dingin yang masing bertahan cuma NATO, karena Fakta Wartawan akan dibubarkan. Bidang spionase, kedua negara adidaya, dia memiliki lembaga-lembaga masing-masing lembaga. Yang pertama
OSS atau Official of Strategy Service, yang berubah nama menjadi CISAS. Yang kedua yaitu CIA atau Central Intelligence Agency. Sementara Uni Soviet memiliki KAB yaitu Komit Gosudarstvenobezpasnosti. Masing-masing organisasi menjalankan tugasnya masing-masing. Serta di bidang antariksa ini bisa dibilang dampak positif dari persaingan blok timur dan blok barat ya. Dimulai dengan Uni Soviet yang meluncurkan Sputnik, satelit tanpa awak pertamanya keluar angkasa, lalu Sputnik 2, satelit yang membawa seekor anjing yang merupakan makhluk bumi pertama yang dikirim keluar angkasa. Bisa lihat ini fotonya, anjing tersebut bernama Laika ya. Namun Laika ini nanti kembali dalam keadaan terbakar. Bisa dibilang seperti itu karena Sputnik 2 yang membawa si Laika ini terbakar ketika akan pulang memasuki atmosfer lagi. Lalu Vostok 1, pesawat ulang-alik yang mengangkut Yuri Gagarin yang merupakan manusia pertama yang berhasil keluar angkasa yang mengorbit bumi. Bisa lihat ini dia foto dari Yuri Gagarin, seorang anggota militer yang diutus keluar angkasa beserta helm kosmonotnya. Jadi astronot dalam bahasa Soviet disebut kosmonot dalam bahasa Rusia ya. Sementara Amerika Serikat memulai misi Apollo yang paling terkenal Apollo 11 yang diluncurkan pada tanggal 21 Juli 1969 membawa 3 orang astronot yaitu Neil Armstrong, Michael Collins, dan Edwin Aldrin. Nah, bisa lihat ini mereka semua. Dan Neil Armstrong merupakan manusia pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Jadi perlu diingat, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang berhasil keluar angkasa, namun manusia pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan adalah Neil Armstrong. Nah, sementara misi Apollo lainnya dilanjutkan hingga Apollo ke-17 pada tahun 1972. Lalu di bidang persenjataan terjadi persaingan nuklir antara blok timur dan blok barat. Karena nantinya semakin banyak produksi nuklir dan peluru kendali yang dibuat oleh blok timur maupun blok barat. Kedua belah pihak paham jika sewaktu-waktu terjadi perang, bisa disebut perang dunia ketiga gitu kan, akan terjadi perang nuklir dan akan berdampak buruk pada negara-negara yang ada di bumi, termasuk bumi sendiri. Karena 2 bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki saja dampaknya sangat luar biasa. Apalagi ratusan bom bahkan ribuan bom hulu ledak nuklir yang diproduksi pada saat itu. Hingga kedua belah pihak nantinya sepakat untuk mengurangi jumlah nuklir yang ada dalam perjanjian SALT, yaitu Strategic ARM Elimination Stall. Yang pertama itu ditandatangani pada tanggal 26 Mei 1972. Dilanjutkan dengan SALT 2 yang ditandatangani pada tanggal 18 Juni 1979 setelah membatasi jumlah nuklir yang ada. Kedua belah pihak juga sepakat dalam perjanjian START, yaitu Strategi ARM Reduction Treaty yang ditandatangani pada tanggal 31 Juli 1991. Ini beriringan sebenarnya dengan kehancuran Uni Soviet, di mana jumlah nuklir yang ada direduksi atau dimusnahkan, dikurangi hingga jumlah yang tidak terlalu banyak dan dianggap tidak terlalu membahayakan. Jika seandainya terjadi perang skala besar nantinya, tapi kita nggak tahu juga bagaimana hasil dari perjanjian START ini. Apakah hulu ledak nuklir benar-benar dimusnahkan atau tidak? Perlu diketahui juga, perjanjian START ini masih dilangsungkan hingga saat ini. Terakhir START itu ditandatangani pada tahun 2010. Nama perjanjiannya New START, di mana negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir sepakat untuk mereduksi jumlah nuklir yang ada di negara tersebut. Tidak hanya Amerika yang namanya Rusia, karena Uni Soviet sudah bubar tahun 1991, termasuk negara-negara lain seperti Iran, India, dan Korea Utara. Namun Korea Utara menolak perjanjian START tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian perang bersenjata.
Karena kembali ke pengertian tadi, ada yang bilang perang dingin adalah perang tanpa bersenjata. Namun menghasilkan perang bersenjata bukan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, tetapi antara negara-negara pengikut ideologi mereka. Perang itu disebut proxy war atau perang yang dimandatkan. Yang pertama, Perang Korea yang dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 berakhir pada tanggal 27 Juli 1953. Perang Korea ini awal mulanya ketika pasukan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Sung, kakek dari Kim Jong Un, melewati batas ke-12 negara yang dikenal dengan nama garis 38 derajat di desa Panmunjom. Jadi, Korea Utara yang menyerang duluan ke selatan. Akhir dari perang ini adalah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953 di desa Panmunjom tersebut. Sehingga batas negara dikembalikan ke garis 38 derajat. Jadi bisa disimpulkan sampai saat ini kedua belah pihak yaitu Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam keadaan berperang. Namun kondisinya gencatan senjata. Jadi perang bisa terjadi kapan saja. Selanjutnya perang Vietnam yang berlangsung dari tanggal 1 November 1955 hingga 30 April 1975. Ini dibagi menjadi periode pertama dan periode kedua, di mana Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh yang komunis menyerang Vietnam Selatan, hingga akhirnya nanti kemenangan bisa diraih oleh Vietnam Utara dan Vietnam menjadi negara komunis hingga saat ini. Namun Vietnam bukanlah negara komunis yang tertutup seperti Korea Utara. Setelah itu, konflik Kamboja tahun 1955 sampai tahun 1979. Konflik Kamboja juga menjadi dua tahapan. Konflik Kamboja dengan pihak liberal dan konflik Kamboja dengan Vietnam, sesama negara komunis. Konflik Kamboja dengan pihak liberal dimulai ketika Raja Kamboja pada saat itu yang bernama Norodom Sihanouk membantu pihak komunis Vietnam berperang melawan pihak Vietnam yang liberal yang dibantu oleh Amerika. Hingga akhirnya Amerika bersama seorang jenderal Kamboja yang pro dengan liberal melakukan kudeta terhadap Raja Norodom. Jenderal tersebut bernama Jenderal Rono, hingga sempat Kamboja menjadi pihak dari negara-negara liberal. Namun setelah itu terjadi revolusi yang dipimpin oleh Pol Pot yang merupakan organisasi Khmer Merah yang komunis. Jadi akhirnya Kamboja kembali lagi menjadi negara komunis. Namun setelah itu Vietnam Utara yang sudah berhasil merebut Vietnam Selatan terlibat konflik dengan Kamboja yang juga negara komunis pada saat pemerintah si Pol Pot Khmer Merahan tadi. Itu disebut konflik Vietnam Kamboja yang nantinya didamaikan oleh Indonesia dalam pertemuan Jakarta Informal Meeting. Konflik Kuba ini berlangsung ketika Uni Soviet dan negara-negara komunis memasang instalasi nuklir rudal kendali atau peluru kendali di Teluk Babi, sehingga Amerika merasa terancam dan menginvasi Teluk Babi. Hasil dari konflik tersebut, Kuba berhasil memenangkan konflik. Bisa disebut seperti itu, hingga Kuba ini berjaya atau berhasil menjadi negara komunis yang terletak dekat sekali dengan Amerika Serikat yang menjadi pusat negara liberal pada saat itu. Pemimpin Kuba yang terkenal dalam konflik Kuba ini adalah Fidel Castro dan jenderal milisinya yang bernama Che Guevara. Itu dia proxy war atau perang yang dimandatkan yang terjadi pada saat perang dingin terjadi. Namun nanti bisa dimasukkan juga sebenarnya konflik antara pemerintah Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia atau PKN atau PKI yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965. Itu juga bisa dibilang sebagai proxy war atau perang yang dimandatkan antara pihak komunis dengan pihak liberal.
Namun konflik itu terlepas dari semua konflik politik yang ada. Jadi itu cuma menambahkan apa saja proksiora yang ada selain yang dituliskan di sini.